insya Allah untuk malam-malam berikutnya kami Al-Fakir, kami yang banyak kekurangan dan banyak kelemahan juga ingin mengajak terutama kepada diri kami untuk bersama-sama mengaji satu kitab yang kecil, tipis, yang disusun oleh Sayyid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abdul Qadir bin Salim. Nama kitabnya adalah Nurul Iman min Kalami Habibir Rahman, cahaya iman dari kalamnya Sang Kekasih Rahman Muhammad SAW. Jadi kami ikut mengaji kitab ini kemarin di Majelis Sahur Tahur bersama Alhamdulillah, bersama Muhammad, bersama Ali. Jadi biar sama-sama dapat barokahnya ya. Ini biar tidak kurang, kami akan baca mukaddimahnya dan nanti kami baca satu hadis saja. Tidak banyak. Yang akan disampaikan satu paling punya mengajar, takut ini mampu mengajar dan banyak orang. Dan biar lebih rileks, ngirim sambil enong kopi atau apa, sambil buku apa dengan sebetul ini mati. Nanti kadang biasanya ilmu itu masuk bersama masuknya kacang. Yang penting hati kita nyambung. Ini kitab luar biasa bagi kami, walaupun tipis ya, kecil, tapi luar biasa namanya. Karena mungkin yang pengarang ini hebat, luar biasa ini. Ini mengandung 50 hadis. Jadi sama-sama saya baca dulu mukaddimahnya, diartikan sebagian, nanti yang penting kita artikan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'itha habibihi Muhammadan bil huda wa bil haqqi yurahu ala din kulli sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa hamil rayata sar'ihi ila yaumiddin fa khaba'a ma'ani dalalat wa a'lama isyarat al-haqiyat wa rumuz التوهيمات وجواهر المعارف وواضح التعريفات فيما أفاضه على لسانه من قوله فجدير بأمته الذين استجابوا أن يهتموا بما صدر عن لسان الرسالة ويقدموا الفكرة فيما حوى من الدلالة وأن يزينوا bawatinahum ma'hibdi kalamillah bima warada an mursidihim min maqali. Jadi beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan terputusnya baginda Nabi Muhammad SAW satu kasih, dengan hidayah, dengan petunjuk dan agama yang hak, agama yang sangat mulia. Tujuannya adalah liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk menampakkan dan memuliakan apa yang ada pada agama kita. Sallallahu alaihi beliau Rasulullah SAW membawa bendera kemuliaan syariat Allah Subhanahu wa taala yang terus akan berkibar sampai kelak di hari kiamat. Akan menghilangkan hal-hal yang tidak baik. Demikian sebagian kepentingan beliau. Amma fahadihi, adapun kitab kecil ini khamsuna haditsan min kalami Rasulullah SAW, adalah memuat 50 hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Bima ittafaqah alaihi Syaikhan Abu Abdullah Muhammad Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim Al-Qushayri. Jama'naha, kata beliau, kitab ini mengandung 50 hadis, yang 50 hadis itu diriwayatkan oleh ulama ahli hadis yang sangat mulia, min akabil muhaddithin, termasuk bagian elit ulama dalam ilmu hadis. Jadi ilmu hadis atau ulama hadis yang terbaik di zamannya dan sampai saat ini. Yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Ini disatukan.
Jadi kitab kecil ini memuat 50 hadis yang ittifaq dua ulama ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sama-sama ada dalam dua kitab sahihnya. Artinya kitab ini walaupun kecil memuat hadis 50 yang tidak bisa diragukan. Hebat tuh. Dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jama'naha, kami kumpulkan, kata Siti Umar bin Abid. Dikumpulkan apa tujuannya? Litatazayyan biha sudurut thullab hifdhan wa fahmu makna. Tujuannya agar bisa menghiasi hadis tersebut di jantung hati murid-murid saya. Jadi sudurut thullab, hati-hati mereka, artinya yang ada di balik dada mereka itu santri-santrinya, ini dikalang khusus untuk santrinya beliau, agar bisa menghiasi hati mereka. Ketika hati sudah terhias, maka lidahnya, tangannya, semua ucapan-ucapannya akan dihiasi dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Apa makna? Dan agar mereka bisa sedikit memahami kandungannya. Wa azman shadiqan, dan punya semangat yang benar. Al-amal, untuk mengamalkan. Jadi agar tumbuh semangat. Karena apa? Karena terwujudnya kemuliaan itu bisa tercapai apabila ada semangat yang kuat dan doa yang sungguh-sungguh. Ulama mengatakan usaha yang sungguh-sungguh dan doa yang juga sungguh-sungguh akan membuat hajat terjadi. Begitu kata Pak. Atau kalau bahasa Ulul Albab dalam Al-Quran itu, manusia itu akan mencapai kepada taraf kemuliaan ketika punya dua jalan. Yang pertama berpikir, yang kedua berzikir. Gitu. Itu istilah Ulul Albab dalam Al-Quran. Tak cukup kalau hanya salah satu. Mikir, tapi tak pernah dikir, tak bisa. Dikir, tapi tak pernah mikir juga tak bisa. Jadi harus ada kedua-duanya, antara zikir dan berpikir. Jadi kitab ini biar menumbuhkan semangat, ya, bisa mengamalkan. Ba'da hifdzi misal kita di Mukhtar wal Arba'in An-Nawawi. Sebagaimana yang ada di kitab sebelumnya ini, kitab Mukhtar Hadis dan kitab Arba'in Nawawi. Jadi ada yang kita kenal dengan kitab Arba'in, ya, Arba'in Nawawi. Kemudian beliau berdoa, nas'alullah, nas'al haqqa jalla jalaluhu ay yunawwira biha qalba man hafidhaha wa qalaba. Beliau mohon kepada Al-Haq, Allah yang maha hak, yang maha agung dan mulia, agar mencahayai dengan kitab ini kepada hati siapa saja yang belajar. Itu akhir umat. Jadi saya membaca kitab mereka, saya ajar kitab mereka agar hatinya dicahayai oleh Allah Subhanahu dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan sedikit-sedikit kita bisa menghafalnya. Dan juga wa ayyahla'a 'alaiki khil'ata barakatiha. Allah memberikan kemuliaan dengan keberkahan kitab ini. Apa yang tidak baik dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan dari hati kita dan pikiran kita. Wa yaftah lana baban fi rumuziha wa dalalatiha. Allah juga membuka pintu-pintu kemuliaan untuk kita semua, untuk orang-orang yang kita cintai, sehingga nantinya kita bisa meraih buah manis daripada kebersamaan ini. InsyaAllah fi hayatihi al-ula wa ukhra, dan kita mendapatkan kemuliaan di kehidupan kita pertama di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Wabillahi taufiq. InsyaAllah semuanya mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Bakar bin Salim pada tahun 1418 bulan Muharram tanggal 12. Tanggal 12 Muharram 1418. Ini kitab dikarang oleh beliau. Dan alhamdulillah sekarang bertepatan dengan bulan
Kita akan mengkaji kitab ini. Ya, tabarrukan ya. Insyaallah bismillah. Nah, satu hadis akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atimmu ruku' was-sujud fa walladhi nafsi bi yadi inni la'arakum min wara'i dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum rawahu Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Anas ini adalah salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat Anas ini telah mengabdi kepada Rasulullah selama 10 tahun. Khadamtun Nabi aslas ini. Aku telah menghadap berkhidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan kepada apa yang kerjakan, kenapa mengerjakan, kenapa tidak mengerjakan. Tak pernah panglo selama 10 tahun. Jadi endi panglah Rasulullah selama 10 tahun si ala tak pernah panglo. Kalau sampean gara-gara sehari berapa kali ngomong? Berapa kali kita itu? Ini Rasulullah selama 10 tahun, bayangkan. Ini semenjak kecil Anas ini sama Rasulullah. Bahkan dipanggil kadang Unais gitu Rasulullah. Anas kecil. Makanya Anas ini mengatakan besok kalau di akhirat, kalau ketemu Rasulullah, saya akan berlari, kata Anas. Dan di hadapan Nabi Muhammad saya akan mengatakan, anak Unais ya Rasulullah, saya Unais. Biar Rasulullah ingat kan? Ya. Dan sahabat Anas ini sangat bersejarah. Ya. Maksudnya sangat memberikan manfaat besar kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, besok di akhirat kira-kira kami ini bisa nggak ketemu Pak Rasul? Oh bisa. Apa kata Anas? Di mana aku akan mencari Pak Rasulullah? Aina tolong buka ya Rasulullah. Di mana besok di akhirat kami akan mencari Anda? Dicari di mana Anda? Apa kata Rasulullah? Betul nih, Sirat. Kamu cari saya di Sirat ya. Di tempat di mana orang akan melintasi punggung neraka. Saya di tempat itu. Kalau tidak ketemu, katanya Anas. Kalau tidak ketemu, utlub fil mizan. Cari saya di mizan, tempat timbangan. Kalau tidak ketemu ya Rasulullah, cari lagi aku. Ini ada dalam kitab Dakwah Muhammadiyah ya, keterangan hadis ini. Hisab, sirat, mizan. Di mizan. Aku tidak akan meninggalkan 3 tempat itu. Sirat, hisab, dan mizan. Kenapa engkau tidak akan tinggalkan 3 tempat itu? Iya, karena di 3 tempat ini tempat yang sangat menegangkan. Yang pertama di sirat. Saya akan berdiri di sana. Kenapa? Saya takut melihat umatku jatuh dalam neraka, akan sampai gagal. Jadi buah cinta Rasulullah ini sampai ke akhirat, tidak akan pernah membiarkan umatnya masuk. Jadi akan berdiri di sana. Dan yang kedua di mizan. Kenapa di mizan Rasulullah? Ya, saya takut amal kalian nanti lebih banyak buruknya, lebih banyak dosanya, sehingga kalian akan diadab oleh Allah. Aku bantu kalian. Aku tidak rela kalian disiksa oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang ketiga, ketika
Hisab. Ketika amal perbuatan kalian dihitung. Aku takut kalian malu, kata Rasulullah. Ternyata hisab kalian itu kadang tidak baik. Aku akan bantu kalian. Aku tidak akan meninggalkan 3 tempat ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah sahabat Anas pernah bertanya kepada Rasulullah. Semoga besok Allah izinkan kita bertemu Nabi Muhammad SAW. Nah, Anas ini meriwayatkan hadis ini. Apa hadis ini? Rasulullah dawuh, atimul ruku, sempurnakanlah oleh kalian al-ruku'a kepada ruku, was-sujuda dan sujud. Kalau ruku yang sungguh-sungguh, yang benar, jangan salah, sempurnakan. Kalau sujud sempurna. Kenapa? Fawal dari nafsi, demi Allah yang aku dalam genggamannya. Ini sesungguhnya aku, kata Rasulullah. Aku ini, sumpah Rasulullah ini, demi Allah yang pegang aku, kata Rasulullah. Yang aku dalam kendalinya. Apa? La araku min wara'i dhahri. Sesungguhnya aku betul-betul melihat kalian dari arah punggungku. Idza ma raqa'tum, ketika kalian sedang ruku, wa idza ma sajadtum, dan ketika kalian sujud. Jadi Rasulullah itu menyatakan sambil bersumpah, kemudian dikokohkan dengan kalimat sungguh aku menyaksikan kalian ketika ruku dan sujud dari punggungku. Rasulullah ini diberi kelebihan oleh Allah. Jadi melihat ke depan dan ke belakang sama, tidak ada bedanya. Ini satu-satunya ini, satu-satunya. Kalau sekarang ada, Mama sekarang kok bisa harus ada kebudi mana? Nah, itu punya aja Mama jangan. Kalau kita ada kan, malah kalau anak bisa tak pas macam gitu. Kalau Rasulullah ini pasti, ya, pasti. Dan ini semua sahabat tahu bahwa pandangan Nabi Muhammad ke belakang tidak ada bedanya pandangan beliau ke depan. Ini namanya mukjizat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Rasulullah itu ketika ngimami, beliau tahu sahabat-sahabat yang tidak khusyuk, istilahnya yang ini, sehingga beliau mengatakan sempurnakan ketika ruku, sempurnakan ketika sujud. Dan ini hadis terus sampai sekarang menjadi hukum syariat bahwa kalau kita ruku tidak sempurna atau tidak tumakninah, rukunya batal. Kalau sujud tidak tumakninah, sujudnya batal. Kalau ruku sujud batal, berarti sholatnya begitu. Yang benar kalau ruku, yang benar kalau sujud. Dalam arkanus sholat, dalam rukun-rukunnya sholat itu ada yang disebut dengan tumakninah dalam sholat. Kapan? Di antaranya ketika kita ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, duduk di antara dua sujud. Ini ada rukun-rukun di sana yang mewajibkan kita tumakninah. Kalau tidak tumakninah, batal. Rasulullah kalau mereka datang seorang yang sholat, itu datang kepada Rasulullah, kamu sholat lagi, baru selesai, tidak dulu, sampai 3 kali. Setelah itu baru mengatakan, ajari aku sholat ya Rasulullah. Nah, diajari sama Rasulullah. Mohon maaf ya, karena ini kami dulu belajar sama guru kami begini, masalah hadis. Kamu sholatlah seperti aku sholat ya Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni. Maka kami melihat Sayyidil Walid, ayahanda kami tercinta sekaligus guru kami. Beliau mengajarkan, ini loh, aku lihat mau sholat. Kenapa? Karena saya melihat guru saya, Habib Ahmad bin Abdullah Al-Muhdar, yang sering sama orang disebut cetak 2 ini. Karena beliau belajar sama beliau, dan beliau ngambil meja itu untuk muridnya biar melihat. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, lihatlah aku sholat, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, jadi
Rasulullah ini tidak ragu-ragu. Sallu kama ra'aitumuni. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku Ahmad begini kata beliau. Almarhum Aisyah juga, ya, habis sama muridnya ini. Karena yang namanya sholat itu tidak boleh sembarangan, dan tidak boleh kita pakai istilahnya karatnya kita. Gitu. Kok masih nyaman bayi ya bojo? Tahu deh kita kadang boleh miring nyaman, tahu deh. Kau tuh nggak guru nah gitu ya. Bagaimana guru mau bertakbir? Oh gini, lihat Rasulullah Allah. Nah begini caranya. Kalau ada yang begini, tidak apa. Memang pernah Rasulullah begini. Jadi umpamanya bersihkan dekat, melakuk, membidik, gitu kan? Perbedaannya. Nah kalau ruku, nah ini yang dicontohkan sama Rasulullah, yang sepak. Nah, yang sepak. Jadi seakan-akan kata para ulama, ahli hadis mengatakan Rasulullah kalau ruku itu, seandainya dikasih air di punggungnya tidak jatuh, gitu. Tetap tempat. Ini yang dipegang ini. Tidak terlalu rapat, tidak terlalu mengkil. Ini sedang. Benih kerobo ada ya ini. Pada kadang Allah belum. Ini yang dipegang. Oh tidak bisa ini. Oh tapi busuk. Tak busuk tak ngaji berarti. Bahaya. Jadi pegangnya sini. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan begitu. Jadi Rasulullah itu mencontohkan. Juga demikian sujud. Jadi maaf begini kami sampaikan karena dulu guru kami mengajarkan begitu. Dan ternyata ketika kita lemah di masalah rukun sholat itu gampang tidak khusyuk, sekaligus gampang ikut orang lain. Ada orang masih butuh mana bojo biar gampang tangan ikut gini. Pas kamu tanya, mana tanya muncul musik bojo di masjid, tak pernah cukup, tak pernah tertinggal. Tapi kan beda dengan kita, muncul khusyuk jangan, tidak boleh. Anda punya panutan, Anda punya guru yang mengajarkan kabiro, yang mengajarkan kunut, mengajarkan at-tahiyyat, mengajarkan cara bertakbir, itu aja dipegang. Karena tahu alasan, tidak usah tahu alasan. Rasul tidak kasih alasan, cuma boleh mengatakan lihat saya sholat seperti saya seperti kalian melihat saya. Tidak ngocak, bukti Maria, tidak. Nah, deki menceritakan pembahasan bahas. Ketika butuh pendalaman di dalam dikaji. Tapi kalau memang sudah perlu dikaji, tahu saja. Jadi ini penting kepada anak-anak kita. Jom, benar betul ya. Ngerongkol, aku sakit. Belum tak usah banyak tanya. Saya sama santri begitu. Tadi saya ngajari wudhu, lihat saya. Belum saya tanya lah, pokok Ustaz wudhu habis. Jangan sampai beda ya Ustaz. Ya maaf, kita doktrin seperti itu. Tujuannya apa? Biar mereka itu pertama kuat. Benih tahu oleh guru mereka lain, tidak silakan. Nanti kamu setelah alim pintar cari. Utlubul ilma harus cari walaupun sampai ke negeri Cina, ke pelosok manapun silakan. Tapi setelah kokoh kuat iman kamu. Kalau masih belum kuat, belum kokoh, jangan. Jauh-jauh di outdoor. Oleh Ustaz Basiri ke orang, Ustaz Daging akhirnya. Nah sebelum kita kuatkan fondasi mereka, ini penting. Nah, jadi ini sholat ya, sholat. Harus rukuk sujud yang tumakni, yang sempurna. Ukuran sempurna tidak terlalu panjang ya, kalau kita umpamanya sholat, kalau jadi makmum ikut imam aja naroin memang imam cukup atau lagi mabit sujud tidak usah, salah. Jadi kalau kita bermakmum ikut pukul 6 tahu saya tahu dijadikan imam agar diikut, salah. Kadang pada jamaah itu karena khusyuk imam cukup kita cukup sujud terus dan kok berdalam kalian sujud terus menambah tidak benar. Anda jadi makmum siap ikut imam. Ju'ilatil imam di utama Rasulullah mengatakan imam dipilih di antara kalian itu agar diikut. Coba saya ikut.
Imam cukup, kita cukup. Imam sujud, kita sujud. Enggak. Itu makruh. Bisa gitu ya. Mun aku jeung asujud ancung pujang TV. Enggak apa-apa. Nah, jadi ukuran sempurnanya itu adalah subhanallah. Subhanallah. Gitu ya? Subhanallah. Begitu. Sebanyak 3 kan? Kalau kita jadi imam, ini ya. Kalau kita jadi imam, macam-macam. Misal jamaah ini, takut ada support atau apa Mun teu makmum ngerok, mun bojeun ke TV. Nah, apalagi kalau kita itu bangun malam ya, menikmati bersama Allah sujud, ini sudah. Kami dijazah oleh Ustaz Baharul. Nanti kalau kamu sholat tahajud di sujud terakhir itu banyak doa. Apa saja momennya? Ketika sholat sujud terakhir itu pesan dia. Minta kamu sama Allah. Minta. Karena paling dekatnya hamba kepada Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Ini hadisnya Muhammad. Ini adalah keberadaan yang sangat indah dan mulia. Kenapa demikian? Karena ketika kita sujud, kita berbisik kepada bumi, berdoa, mulut kita, suara kita ke tempat yang paling bawah dan itu dengan tempat yang paling mulia di atas. Berbisiknya ke bumi didengar oleh Allah Subhanahu. Jadi ini luar biasa. Nah, jadi kalau kita itu apa namanya melakukan sholat ya begini ya, ini penting sekali untuk kita jaga baik-baik, laksanakan sholat terutama rukuk dengan cara yang benar. Karena apa? Karena juga ada hadis begini, aswa'un nas syarafatan alladhi min sholati. Qalu ya Rasulullah au kaifa yasluku min sholati. Rasulullah mengatakan begini, paling buruknya manusia sebagai pencuri itu adalah dia yang mencuri ketika sholat. Mencuri ketika sholat. Maka sahabat bertanya, bagaimana orang bisa mencuri dalam sholat? Kaifa yasluku min sholati. Bagaimana mungkin ada orang mencuri dalam keadaan sholat? Apa kata Nabi Muhammad? La yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya berarti dia mencuri sholat. Buka buku. Gitu kan? Udah jadi purnamunya gitu kan? Udah masuk, udah mikir, akhirnya buka buku. Nah ini seperti pencuri dan merupakan pencuri terburuk. Rasulullah mengatakan begitu. Kenapa? Karena dia mencuri kesempurnaan sholat, mencuri kesempurnaan sholat. Jadi ini yang bisa kita kaji ya. Dan sekali lagi ketika rukuk sujud ini posisi yang sangat mulia. Ini sering disebut oleh Al-Quran. Warka'u ma'ar-raki'in wasjudu mas. Ini kalimat yang mulia. Jadi usahakan yang benar, yang tumanina. Dan kalau kita bisa menikmati, nanti akan apa namanya? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau menemukan
ketentraman jiwa beliau itu ketika sholat, ketika ruku, ketika sujud. Sehingga beliau sering mengatakan kepada Bilal, aina ya Bilal, Bilal hibur hatiku, hibur batinku. Dengan apa? Dengan panggilan sholat. Kalau orang sudah biasa sholat itu enak ya, sholat. Terutama kalau kita punya hajat, punya apa, susah itu, sedih, bingung, kecil cek oleh sekarang aku lagi susah. Jadi yang terbaik itu apa kata Rasulullah? Kalau kamu dalam keadaan bingung, ada hajat, sholat romatnya, berdiri, bangun sholat 2 rakaat, sholat hajat, sholat ini, berdiri. Nah, itu mulia, hebat sholat ini. Dan ini juga yang kata para ulama di akhir zaman itu bisa mencegah perbuatan yang sangat sulit untuk ditinggalkan, kekejian. Jadi kalau ada perbuatan keji, perbuatan yang tidak baik, yang sulit untuk ditinggalkan, suruh mereka kerjakan sholat. Kenapa? Karena sholat kata Al-Quran dan hadis masyarakat bisa mencegah perbuatan keji. Makanya Rasulullah ketika ada anak usia 10 tahun sudah sholat, apa kata Rasulullah? Pukul dia, pukul. Bukan kejam ini. Bukan Rasulullah tidak punya perasaan. Ini biar kita tahu bahwasanya sholat itu sangat berharga. Kan ada baru saja itu peristiwa seorang anak usia 10-11 tahun itu karena disuruh berhenti main HP sama orang tuanya, marah, dirampas HP-nya. Apa yang jalan dia pilih? Dia bunuh diri. Bunuh diri. Dianggapnya bunuh diri itu tidak bahaya begitu. Karena dia tahu masih 10 dan 11. Karena dihalangi main HP, dirampas HP-nya, dia bunuh diri. Kenapa? Tidak sholat dia. Tidak sholat. Padahal umur 10 tahun sudah harus. Coba kalau dia sholat, kata ulama, tidak mungkin. Karena apa? Ada ikatan antara dia dengan. Dan juga ini juga pesan kepada kita. Kalau kita punya anak itu, ketika dia sedang berbicara, dia mengajar dialog dengan kita, dengarkan baik-baik. Dengan kira kita. Kalau kita punya murid, dengarkan itu murid kita. Dengarkan. Yang serius dengarkan ucapan anak kita. Kenapa? Karena itu keluar dari hati mereka. Ini ada satu ungkapan dari para ulama. Kebetulan alhamdulillah kami catat. Salah satu idza takallamu amama ansib lahu. Ada 3 orang yang kalau bicara di depan kalian ansib, diam. Lahu untuk mereka, diam. Jangan ngomong. La tuqati'u, jangan putus ucapannya. Jangan putus di tengah kalimat sudah. Tidak boleh diam, tidak boleh gitu. La tu'aqib bisu, dan jangan balas dengan kejelekan. Jadi ada 3 orang kalau bicara di hadapan kalian, kalian mesti diam. Jangan putus perkataannya dan jangan kalian balas dengan ucapan yang kotor. Siapa dia? Yang pertama al-walidah, kedua orang tua kita. Ketika beliau bicara, jangan sampai kita bicara juga. Jangan diputus dan jangan dibalas dengan ucapan yang tidak baik. Yang kedua adalah atifal, anak kecil. Anak kecil. Yang ketiga wal mahmud, orang yang dalam keadaan berduka yang sangat, orang yang sedih. 3 orang ini kalau ngomong jangan diputus, jangan dibalas dengan perbuatan yang tidak baik, dan dengarkan baik-baik. Kenapa? Li'anna qalbahu wan na'tik. Karena ketika itu yang berbicara bukan sekedar lidah, tapi hatinya. Disampaikan adalah hatinya. Artinya ini ongkuan ini. Mularing sebo ada dulu, ya. Mulana kana mencah, mulana orang susah, sedih,
ini main-main. Dengarkan. Diam, jangan dipotong. Karena apa? Yang bicara adalah hatinya. Kadang kita kan ada anak ngomong, ada murid ngomong, sudah belum selesai kita sudah putus itu. Karena kita merasa orang tuanya, ada mungkin anak, jangan. Biar tidak hancur hatinya. Dia berucap pada waktu menggunakan hati. Saya juga sama santri itu kadang begitu kalau mau ngomong ya, dengarkan baik-baik. Dan hikmahnya besar, mereka senang kumpul sama kami, cerita sama kami. Walaupun dia tidak berani bicara sama orang tuanya, dia berani bicara sama kita. Kenapa? Karena mereka punya ucapan hati didengar. Mungkin di rumahnya tak berlagi dinyaki gitu kan. Nah, jadi ini yang bisa kita kaji malam ini, hadis yang berkaitan dengan bagaimana kita menyempurnakan ruku, bagaimana menyempurnakan sujud, artinya menyempurnakan sholat kita. Dan sholat inilah yang akan menjadi benteng pertahanan dalam hati kita, menjadi benteng pertahanan badan kita, menjadi benteng pertahanan anak-anak kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sholat ini pula yang menjadi tiang agama bagi kita. Agama kita, agama anak kita, agama keluarga kita. Tiangnya adalah sholat. As-sholatu imam. Sholat adalah merupakan tiang agama. Jadi kalau sholatnya bagus, kita, anak kita, keluarga kita berarti agama yang tiang dalam kehidupan kita itu merupakan itu kokoh di tengah-tengah kita. Dan sholat juga merupakan alat komunikasi yang terbaik, sambungan terbaik antara hamba dengan Allah Sang Maha Pencipta. Jadi semoga kita istiqomah bisa melaksanakan sholat. Semoga anak-anak kita semua istiqomah melaksanakan sholat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah aku, kami, dan anak-anak kami muqimas shalah, orang yang istiqomah melaksanakan sholat. Rabbi ij'alni muqimas shalati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Al-Fatihah. Iya, iya, nasta'in siratal mustaqim. Kiranya apa yang sama-sama kita baca sampai di sini semoga bermanfaat. Amin. Semoga barokah. Kembali kita mohon bisa dipertemukan oleh Allah di bulan yang akan datang. Amin. Lanjutkan kajian kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.